Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami tentang unit 6, yaitu perkembangan intelek sosial, bahasa, dan bakat khusus. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Taufik Hidayat Qasim dan rekan saya Muhammad Intelek Sadikrama dan Muhammad Salahuddin Mahdi. Next. Uh, ini adalah beberapa isi dari unit 6. Yang pertama ada perkembangan intelek, yang kedua perkembangan sosial, ketiga perkembangan bahasa, dan keempat bakat khusus. Next. Yang pertama perkembangan intelek. Next. Perkembangan intelek. Menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytic Terms, istilah intelek berarti antara lain yang pertama A, kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, B, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami. C, kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, membandingkan dengan intelligence sama dengan intelek. Ya, selanjutnya menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati, atau mengerti. Kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari kemauan dan perasaan. Kecakapan mental yang besar sangat intelligence dan pikiran atau intelijensi. Next. Istilah intelijensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun, secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi, seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991, ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Yang ketiga, intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, William Stern mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Yang kelima, Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batas-batas tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan intelijensi. Next. William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, dengan sebutan intelligence quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental, 71 sampai 85 anak di bawah normal atau maaf bodoh, 86 sampai 115 anak yang normal, 116 sampai 130 anak di atas normal atau pandai, 131 sampai 145 anak yang superior atau cerdas, 145 ke atas yaitu anak jenius atau istimewa. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Denta. Terima kasih, Ova. Yang kedua ini adalah perkembangan sosial. Next slide. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Next slide, please.
Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak lingkungan seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak pergi, dan semacamnya. Anak telah mulai bereaksi lisan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Anak perilaku emosionalnya telah mulai dikembangkan dan lebih berperan. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain, sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok, masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi semakin penting. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak umur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial yang lain, seperti marah atau tidak suka mendengar suara keras dan kasih sayang. Next slide, please. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang, bayi dalam sini adalah bayi atau anak, dimulai dengan meraba, suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa atau satu kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks yang sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Next slide. Anak atau bayi di sini belajar secara bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi bersuara ibunya tersenyum dan mengulang menirukan dengan memperjelas arti suara menjadi maem. Bayi belajar menambah kata-kata dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Manusia dewasa, terutama ibunya, di sekelilingnya membetulkan dan memperjelas. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6 atau 7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penggunaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan secara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Memasuki remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Madi. Silahkan, Madi. Oke, terima kasih Denta. Jadi saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini ada bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum. Misalnya bakat intelektual umum atau khusus, bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent.
Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan anak. Untuk itu, sangat diharapkan dari orang tua untuk selalu memperhatikan ciri-ciri dan keadaan anak mereka. Sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri dan perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan sesuai baginya. Sebagai contoh orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir berikut ini. Hobi dan minat anak yang khusus, jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman khusus, kegiatan kelompok yang disenangi, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah atau guru, cita-cita untuk masa depan. Ya, sekian dari kelompok kami untuk presentasi unit 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.